Kita lanjutkan malam ini, kita akan membaca kitab Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah, masih yang berkenaan dengan keistimewaan salat. Terakhir kita baca adalah bahwasanya Rasulullah SAW, at-tahur syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani ay tamla'u ma bainas sama wal ard, ya, memenuhi langit dan bumi ganjarannya di sisi Allah, ya, dari saking besarnya gitu ya. Wassalatu nurun, salat itu cahaya, ya. Dan itu bisa dibuktikan oleh Anda. Orang-orang yang selalu berwudu dan sembahyang, mukanya mempunyai cahaya khusus. Mukanya mempunyai cahaya khusus. Dan saya berani, nggak usah ngomong bertaruh ya. Kalau diperiksa nih orang-orang yang selalu berwudu dengan orang-orang yang tidak berwudu, umpamanya ada kuman yang datang, yang paling selamat orang-orang yang berwudu. Ya, yang paling selamat adalah orang-orang yang berwudu. Karena wudu ini diajarkan oleh Nabi. Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah. Ya. Kenapa kok kaki, kenapa kok tangan? Nanti semua bakal dibahas di sini. Faedahnya ngusap muka, faedahnya ngusap tangan, faedahnya ngusap kaki, insyaallah nanti dibahas di sini ya, di kitab ini oleh Abu Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain wa huwa Abu Ya muhaddits al-haramain al-maghfur lah Habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala an fi kitabih Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala. Jadi tadi nur dijelaskan oleh beliau, nurun lil musalli fi qalbihi. Orang yang salat itu di hatinya ada cahaya. Pasti orang yang menjalankan salat itu di hatinya ada peri kemanusiaan. Ada rahmah di hatinya. Ada rahmah, ya. Kemudian wa basiratih, cara berfikirnya juga akan diberi keistimewaan oleh Allah, ya. Kemudian wa aqlih, ya, di dalam akalnya juga. Dan terakhir di mukanya terlihat cahaya. Tuh kan Anda ini kan Masya Allah cahayanya lain, ya. Karena apa? Barakatul wudu, barakatul salat, ya. Naam. Baik. Qala Allah Ta'ala, dita'yin lagi oleh Allah ini, ya. Bukan kata saya. Bib, dari mana Bib? Allah yang mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis, ya. Kelihatan tuh orang-orang yang sahabat Nabi dari muka-mukanya. Kalau Nabi sih udah nggak usah diomongin dah, paling gantengnya orang, paling orang, Nabi dah, ya. Itu sahabat-sahabatnya begitu, ya. Sahabat-sahabatnya demikian, ya. Jadi kelihatan bekas sujud tuh. Nah, cuman jangan salah pengertian, bekas sujud sebagian orang sekarang ininya hitam. Nggak perlu hitam, kan sujud begini. Ini nggak kepengen hitam. Jadi dia sujud kalau nggak ada orang pakai parutan, hitam di sini kelihatan supaya disebut sering sujud. Nggak usah. Tanda itu akan muncul cahaya nanti yaumul qiyamah. Nggak perlu pakai ada tanda di sini. Kalau memang datang tanda di ini sendiri terserah ya. Biasanya kalau orang sujudnya biasa-biasa aja, nggak ada tanda di sini, saudara. Itu yang agak ditekan dan ditarik sedikit. Ya baru tuh terus sampai Masya Allah itu hitam. Anda tidak mengatakan semua yang begitu seperti itu ya, tidak. Tapi nggak perlu ada itu. Sebab itu bisa membuat Anda riya. Waduh, Masya Allah. Di jidatnya ada bekas sujud. Nggak perlu. Iya, ini ahli sujud nih orang. Bisa jadi riya nanti. Ya. Baik. Biasa aja, sujud biasa. Yang penting saya katakan dulu, sujud yang sah itu setelah melaksanakan rukunya, bukan tempatnya di sini ya. Ini fikih nanti kan ada di Najat. Kalau Anda taruh kapas itu kempes. Itu sujudnya benar. Kapas itu kempes karena kita agak menekan sedikit. Kapas itu kempes. Ya. Nah,
berarti kan ada tekanan sedikit. Jadi nggak usah kenceng-kenceng. Kapas berapa beratnya? Ya. Kalau itu kapas, itu dempes, orang Sunda bilang dempes, ya. Melayu empes, nah itu berarti betul sujudnya. Ya. Kita lanjutkan. Qala an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Idza hafadha al-'abdu ala salatihi faqama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat hafizakallah kama hafidhani wa su'ila ila as-sama'i laha wa laha nur. Al-hadits, ya. Jadi hadirin, salat ini di apa namanya? Seolah-olah ada ruhnya. Bisa bicara salat itu. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya apabila seseorang itu menjaga salat. Apa menjaga salatnya? Di samping di awal waktu, Allahumma jamaah, Allahumma di masjid lagi, ya. Apa hasilnya? Faqama wuduha, wudunya juga bagus. Dijaga salat. Termasuk penjagaan salat nih. Jamaah di masjid, ya. Wudu sesuci yang baik, wudu yang baik, ruku yang baik, sujud yang baik. Lihat dianjurkan tuh. Makanya kita kalau sholat jangan sembarangan ruku. Pernah Rasulullah SAW melihat orang sembahyang terlalu cepat, kayak ayam notok. Allahu Akbar. Nggak enak, pusing lagi. Tidak enak dilihat, pusing lagi kita, saudara-saudara. Ada tumanina. Apa sih arti tumanina itu? Diam. Sekedar subhanallah setelah bergerak. Itu artinya tumanina. Rukun salat loh. Rukun salat itu tumanina. Waruku wa tumaninatu fihi. Bagaimana? Misal kita ruku ini. Tumanina contoh ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Tumanina. Yang enggak tumanina? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak tumanina. Jadi ada diam sebentar di antara dua gerakan, itu namanya tumanina. Harus ada itu, ya. Harus ada tumanina, itu rukun salat itu, ya. Nah, baik. Jadi ketika orang menjaga salatnya dengan baik, apa faedahnya hadirin? Salat itu akan berkata, hafizakallah kama hafidhani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku. Mendoain kita tuh salat. Wa su'ida biha ila sama, diangkat ganjarannya ini salat, ganjarannya naik ke atas cahaya. Salat yang baik naik ke atas, diterima oleh Allah SWT. Bagaimana caranya naiknya? Jangan pakai nanya dah. Gak usah pakai nanya. Naiknya gimana? Gak usah. Kalau ente bilang naik lift, kita ketahuan naik lift. Hah? Naik ini yang gini, tangga jalan apa namanya? Itu gampang itu, ya. Kalau ini urusannya dengan Allah, ini naiknya gimana? Jangan nanya. Ya. Dengan iman. Naik kepada Allah. Ya. Baik. Wa hiya nurun lil mu'min fi hasyrihi 'ala sirati wa jami'i barazihil akhirah. Ketahuilah saudara, orang-orang yang sholat itu nanti di akhirat sholatnya ini akan jadi cahaya di barazihil akhirah. Ente masuk kubur ada cahaya, dibangkitkan punya cahaya, di mukanya ketahuan. Qurran muhajjalin kata Nabi, kelihatan dari bekas wudu, cahaya. Lah kalau nggak sholat, kan dia nggak wudu, berarti nggak ada cahayanya. Anda kalau ingin bercahaya di kubur Anda, sembahyang jangan tinggal, sembahyang yang baik, itu jadi cahaya nanti. Kan kalau kita lihat di kubur, ya Allah, pengep kan? Misalnya hidup di kubur, sebentar aja, nggak sampai mati, nggak enak gak kira-kira? Maaf nih, tolong dijawab. Kita masukin kuburan, terus masukin papan semuanya, nggak mau dikubur nih, enak gak? Kagak enak saudara, nggak enak, ya. Ini kalau kita mati udah nggak ada apa-apanya lagi, udah ada yang nggak, kita cuma bawa ini kain putih sama amal. Dari amal itu adalah sholat. Sholat Anda akan jadi cahaya di terang nanti kuburnya. Hah? Dibentuk oleh Allah tuh. Hah? Jadi
kayak model flat kubur Anda. Ajib. Kayak ada lampunya, ada yang menemaninya. Ya, bahkan nanti kita lihat ada yang membaca Al-Qur'an di dalam kuburnya. Ya. Baik. Jadi dia akan jadi cahaya tuh. Ya, di barzakhnya cahaya, di mahsyarnya cahaya, nyebrang Shiratal Mustaqim cahaya, semua cahaya. Makanya jangan meninggalkan salat. Ini nomor satu. Ini nomor satu dalam Islam, salat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadaten. Setelah yang lain masih ada istilahnya dispensasi. Salat tidak ada dispensasi. A'dzarus salati itsnan. Udzur salat maksudnya melaksanakan salat di luar waktunya. Bukan enggak salat nih. Melaksanakan salat di luar waktunya yang dimaafkan oleh Allah. Dua. Kalau ninggalin enggak dimaafin. Ya, ini dua saja. Kelupaan, anom, wan nisyan, dan ketiduran. Kelupaan dan ketiduran. Kalau ketiduran kan subuh kita jam 4 misalnya, jam 5 subuh. Kita bangun jam 8, sembahyang subuh enggak apa-apa. Dosa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Ketiduran. Bang Haji nanya sama saya, Bib, kalau ketidurnya kita main domino gimana, Bib? Minta ganjaran aja main domino. Ya? Dosa kalau gara-gara domino sih, ya. Itu ketidurannya ente ngaji, hadir rajaban, hadir pengajian, nyari rezeki, kecapean, tidur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau uzurnya yang tidak benar, yang melupakan dia itu nggak benar, gara-gara main handphone, gara-gara TV, bola, masya Allah, wah istimewa tuh bola. Yang main orang Barat, kita yang jurit-juritan, kita yang waduh ribut. Padahal yang main bola kayak orang gila. Bola satu dikejar sama 22 orang, buur sana, buur sini, bola dikejar. Ramai orang. Kenapa tidak ramai pengajian? Yang ketahuan bakal ganjaran di akhirat. Emang di akhirat ada siapa-siapa yang nonton bola Inggris dengan Amerika masuk surga? Ada? Gak ada. Saudara. Boleh gak? Ya terserah, itu urusan Anda. Urusan Anda. Paling tidak kalau kita nonton bola ada maksiat yang terjadi pada kita. Kenapa? Karena yang main bola semua pakaiannya panjang apa pendek? Kelihatan auratnya. Laki dengan laki lihat aurat haram, saudara. Apalagi perempuan. Laki sama laki ini lihat nih haram. Apalagi sama perempuan. Mendingan gak lihat apa mendingan lihat? Mendingan gak lihat. Mendingan kita lihat Quran, ketahuan ganjaran. Ngantuk-ngantuk, wah bikinin kopi, bikinin kue, bikin segala macam. Kenapa? Pertandingan final, fulan. Aduh. Begitu disuruh ngaji, baru dua lembar. Tidur. Bola, sinetron, film, ngaji. Betul kan? Kenapa saudara? Kalau bola, ente sama setan dikuat-kuatin. Tapi kalau ngaji sama setan diusap-usap dulu. Ya kan? Apalagi paling asyiknya tidur kapan tahu? Kalau imam khutbah Jum'ah. Asyiknya bukan main tidur. Sampai ngimpi-ngimpi. Kenapa saudara? Setan usap-usapin. Tidur ya nak, saya terus imam kemana? Dia mimpi kemana? Untung kalau tidur yang dibolehkan. Kalau tidurnya dibolehkan mesti wudu lagi. Kadang-kadang dia kentut, dia nggak tahu dia sembahyang. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi sholat itu luar biasa, ya, luar biasa. Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda ingin jadi orang yang super, biasakan sholat dengan baik. Anda akan jadi orang yang super. Di dunia wa fil akhirah insya Allah. Rezekinya dijaga, kehidupannya dijaga, hatinya dijaga, anggota badannya dijaga. Cara berpikirnya dijaga, ya, firasatnya dijaga. Kenapa? Karena dia menjaga sholat. Hadis ini yang menerangkan, bukan saya, Rasulullah yang menerangkan. Ya, baik. Lebih kenapa kok orang nih banyak yang nggak seperti yang Habib terangkan? Memang benar itu tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah, perlu bahasa Betawinya step by step.
sedikit. Naik. Pertama kan standar semua. Nanti lama-lama nih naik. Seperti itu. Ya. Baik. Gala wa hiya nurun lil mu'min fi hasyri wa 'ala sirat. Ketika di hasyar kita nanti padang mahsyar, ya, nurun. Di jembatan Siratul Mustaqim, nur. Juga di barzakh, di kubur kita. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara salat. Nabi nyebutin salat. Apa yang disebut oleh beliau? Nabi berkata tentang salat. Man hafadha 'alaiha, siapa yang betul-betul jaga tuh salat. Ingat, jaga salat bukan hanya di waktunya aja, bukan. Salatnya di dalam waktunya, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Ditambah sesuci bagus, wudunya bagus, ruku dan diamnya sesuai dengan yang apa namanya? Standar salat. Rukunnya, ya. Nah, apa faedahnya? Kanat man hafadha 'ala shalah, ya. Bentar. Man hafadha 'alaiha, yani 'ala shalah. Kanat lahu nuron, nanti buat dia cahaya. Ini cahaya yang benernya nanti di akhirat, bukan di sini. Ya, anak pengen lihat ini cahaya, mati dulu dah. Kalau sekarang susah anak ngomongin main teh. Ini urusan akhirat soalnya. Kanat lahu nuron wa burhanan, bakal jadi pembela tuh, dan tanda dan pembela, wanajatan dan penyelamat buat anda. Kapan? Yaumal qiyamah. Salat itu di kubur udah bela anda nanti. Nanti ada hadis ini. Salat di kubur udah aja bela anda. Belum lagi di mahsyar, belum lagi di timbangan, belum lagi di sirat alamat jahannam yang kita pasti semua liwat. Ya, pasti liwat. Nah, orang-orang yang asyik nikah saadah, salat di asadah, nah, kemudian apa namanya? Udhiyah di asadah, masalan ya. Atau masjid-masjid yang lain, nanti insya Allah nih, mudah-mudahan antum semua kita ini kalau mau nyebrang Siratul Mustaqim ada asadah di depan. Jadi nggak berasa nyebrang Siratul Mustaqim, ada asadah, masuk bawa. Amin ya rabbal alamin. Wa ma dzalika 'ala Allah. Enggak ada yang susah buat Allah Taala. Buat Allah semua mudah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung sangkaanmu wahai hambaku. Maka baik sama Allah, ya. Ah, baik. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini lihat salat nih, ya. Hebatnya luar biasa. Wa min khasaisis shalah fi alamil qabr. Tadi kan disebut di kubur, di barzakh, di kubur kan? Nah, apa tuh kehebatan salat di dalam kubur? Jazakallahu khair Abu, ya. Ya. Dari keistimewaan, kehususan salat, belum yang lain nih. Ini salat dulu nih, ya. Karena nomor 1. Di alam kubur. Sama di Bogor, di Jakarta, Taman Pahlawan, di sini, ya, di Habib Kunjung, di mana lagi? Habib Mahkumur, Cijantung, sama Bib. Nih, ya. Annaha tuhawwitul musalli wa tahfadhuhu kama hafidhuha. Ketika ente di dunia menjaga selalu salat, nanti itu salat jadi satpam ente di akhirat. Di kuburan satpam ente tuh. Kurung. Jadi satpam kita tuh. Loh, dari kenapa mesti pakai satpam segala? Banyak fitnah kubur. Kan ada kita berlindung, Nabi berlindung dari fitnah kubur. Amin. Mistatul kubur, ya kan? Apa tuh? Banyak fitnah kubur, banyak. Pertama siapa? Malaikat munkar nakir. Bukan dia sebagai fitnah, tapi itu fitnah buat kita. Kalau kita nggak benar kan hancur berarti. Apalagi cacing, apalagi ular, apalagi kalajengking, apalagi api, apalagi dan wallahu alam yang lain-lain dan lain-lain yang kita tidak paham. Yang kita paham tuh yang sering terjadi, orang yang masukin kubur ada ular duluan. Pertanyaannya dari mana tuh ular datang? Pernah satu orang dimasukin kubur, dilihat ular, pindahin, ada tuh ular. 3 kali dipindah ada ular, kata gurunya dimasukin, begitu dimasukin, pung, dihantam sama ular. Mau bilang apa kita? Hah? Mau pakai ilmu matematik? Hah? Oh ini sihir? Lah, innahu ala kulli syai'in
qadir. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bukan yang baik buat itu. Kun mu'inan lana ya Rabb, kun mu'inan lana ya Rabb. Kun rahiman bina ya Rabb. Di dunia fil akhirah fil barzakh. Ya. Nah, kita enggak kuat, ya. Naam. Jadi akan meliputi kita, menjaga kita sebagaimana kita jaga di dunia. Ini mafhum mukhalafahnya, kan sholat kalau dijaga dengan baik akan melindungi Anda nanti di kubur. Kebalikannya, kalau ente tidak jaga itu sholat, berarti di kubur Anda ada yang jaga nggak? Tidak ada. Akhwan, la sahib. Sahib ente tinggal. Nah, istri yang maha cinta kepada kita nih, kalau suami meninggal nggak mau dikubur bareng, benar nggak? Nggak ada, kecuali di India itu dipaksa. Ya, ajaran bukan Islam. Cinta bagaimanapun tidak mau dikubur bareng. Kalau saya itu mati, itu kubur anak hidup. Hah? Kita salah. Ketika ente di dalam kubur, amat. La ummak, wala abuk, wala sahib, wala ikhwan, wala habibah, la. Senjata mayan fa. Hah? Baik, salah. Itu dibawa jadi senjata Anda. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kan sudah tahu, salat itu akan melindungi dia. Satu. Innal mayyita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah ini ya. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, ketika mayit itu diletakkan di kuburnya, wa innahu yasma'u khafqani 'alaihim hatta yuwalluna mudbirin. Anda jangan pikir tuh si mayit nggak ngerti. Mayit cuma nggak bisa ngomong, tahu, dengar, cuma nggak bisa ngomong. Makanya orang yang mandiin mayit nggak boleh sembarangan, main buka auratnya, sebau kasar, jangan. Dia berasa, dia tahu, cuma nggak bisa apa-apa. Ya, ruhnya dia melihat. Ketika diletakkan di kubur, ini bukti bahwa waktu di dunia pun demikian. Ketika diletakkan di kubur, ditutup di kubur, dia dengar tuh sendal ente. Siapa terakhir pulang? Salim terakhir pulang. Salim. Oh, Salim pulang. Terus nanti dia bilang, wah sebentar lagi nih munkar nakir datang. Hah? Nah, itu dengar. Sampai orang pulang terakhir, dia dengar suara bunyi sendal. Khafqani alim. Bunyi sendal, dengar. Apa yang kadang ada ngomong, oh, ini ada orang kurang ajar nih, waktu hidupnya gini, waktu dengar dia saudara, jangan. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an mawsawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal Anda, jauhkan dari yang jelek-jelek, jangan dibaca lagi jelek-jelek, jangan. Yang bagus-bagus aja. Yang jelek mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT kalau dia orang muslim. Ya, enggak boleh. Nah, baik. Lanjut. Fa in kana mu'minan, kalau dia ini orang mukmin yang ditaruh di kubur, kanatis shalah inda ra'sihi. Salat Anda tahu di mana? Kepala. Ini yang paling mulia di orang. Kenapa sujud itu kepala? Supaya menunjukkan dia hamba hina, Allah mulia. Ini yang paling mulia di orang. Karena ada otak di sini. Turun. Nanti sholat di sini. Allah taruh. Gimana naruhnya? Jangan nanya. Ya, ini Nabi yang ngomong. Allah yang tahu caranya bagaimana. Taruh dia di kepalanya. Wa kana siyam an yaminihi, puasa ganjarannya di kanan. Kalau dia puasa benar sampai dia meninggal, nanti puasanya di kanan. Ya. Terus wa kanatiz zakat an shimalihi, kalau dia berzakat dengan baik, zakat ganjarnya dia di sini, di kiri. Salat, puasa, zakat. Baik. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah was-silat wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlih. Sementara kebaikan-kebaikan dia, sedekah dia, perbuatan ma'ruf dia, ihsan dia kepada orang, ditaruh di mana? Di kakinya. Tertutup semua. Ya, di kepala salat, kanan puasa, kiri zakat, bawah amal-amal yang lain. Ya, haji belum disebut di sini. Hah? Ditutup zakat. Jadi
jadi satpam semua nih. Terus nggak berapa lama, ayu utamin kibali roksi, datang malaikat di kepalanya, di bagian kepala. Datang malaikat di bagian kepala. Fataqulu shalah, kata salat. Saya gampangin maknanya ya, nggak di sini. Saya gampangin nih maknanya, biar enak didengar. Maaf, ya malak, nggak ada jalan di sini. Maaf, jangan dari sini. Kalau lagi tuh, terus salat ngomong, jangan dari sini. Yang nanya nih orang, jangan dari sini. Maki bali madkhal. Di tempat saya nggak ada jalan masuk. Tumayutan yaminihi. Kanan dulu. Kanan itu adalah jihah yang terhormat. Makanya kita makan kanan, minum kanan. Kayak kalau yang ini untuk sesuci kiri, ya maaf. Terus ke kanan tuh malaikat. Ketika di kanan, kata puasa, maki bali madkhal. Nggak ada jalan di sini. Nanti nggak bisa masuk dari sini. Terus tumayutan yasarihi. Pindah nih malaikat ke sini. Di kiri ada tuan zakat, bos zakat. Kata zakat, nggak ada jalan dari sini. Ini wilayah saya, nggak ada jalan. Berarti amal-amal soleh ini bisa mengalahkan malaikat. Amal-amal soleh ini bisa mengalahkan malaikat. Makanya orang kalau hebat lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Malaikat tidak punya syahwat. Kalau orang punya syahwat, ya. Nah, baik. Akhirnya kata zakat sebelah kiri nggak ada. Turun dia ke bawah. Tumayuta min kibari rijlaihi fa yaqul fi'lul khairat was sadaqah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas. Kebaikan dia, ngomongnya bagus, sedekah dia, amar ma'ruf dia, ihsan dia kepada orang tua, kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat, ya. Ngomong juga. Maki balik madkhal, ini enggak ada jalan dari sini. Kan tertutup berarti semua. Tahu. Tertutup jalannya. Tapi kan itu keharusan. Ditanya dalam kubur itu pertanyaan harus, siapapun aja, ya. Fayuqalu lahu, akhirnya malaikat mungkin di sebelah mana enggak wallahu alam. Ijlis, duduk kamu, hei mayit. Hei mayit, duduk. Fayajlisu wa qad musilat lahu asy-syams gaddanat lil ghurub. Ketika dia disuruh duduk itu keadaannya seperti ada matahari di sore hari. Seperti matahari. Ini bisa keadaan di situ, bisa mukanya dia bercahaya seperti itu. Bercahaya tapi nggak bikin orang apa? Nggak bikin orang silau, ya kan? Kalau matahari sore kan dia bikin silau, ya. Di surga nanti nggak ada bikin silau-silau, tuh nggak ada, ya. Baik. Qad danat lil ghurub fayuqalu lahu. Terus dikatakan malaikat itu berkata kepada dia, "Ara'aitaka hadzal ladzi kana kibalikum ma taqulu fihi wa ma tashhad alaih?" Kau lihat kan nih? Mungkin Rasulullah SAW ditunjukkan di situ Rasulullah SAW, ya, ditunjukkan Rasulullah SAW. Siapa nih? Apa kesaksianmu tentang orang ini? Nggak bilang dia ini Rasulullah, nggak bilang. Tapi yang jelas Rasulullah tuh yang ditunjukkan, ya. Apa kesaksianmu tentang ini? Hei mayit, fayaqul da'uni hatta usalli. Orang-orang yang salat dia bilang tunggu dulu biar saya salat. Ini dalil bahwa orang ada yang soleh, yang sholat di dalam kuburnya. Nanti ada dalilnya. Yang percaya mangga, nggak percaya terserah. Ya ini hadis. Ya di Isra Mi'raj juga ada. Ya baik. Terus, Faigul Dauni, hatta usalli. Tunggu, aku jawab. Tapi mau sembahyang dulu. Orang-orang yang suka sembahyang itu gitu jawabnya. Tunggu, aku sembahyang dulu. Faigulun. Akhirnya ini yang malaikat ini bilang, ini satu faal. Jawab dulu aja ini, nanti kamu bisa sembahyang. Kamu bakal kerjain itu salat. Jawab dulu aja ini, biar dia berangkat, kan dia punya tugas. Ya. Akhbirna amma nas'aluk anhu. Coba jawab dulu apa yang aku tanya tadi. Apa kesaksianmu tentang orang ini? Ya, fayaqul. Nah, ini buktinya bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Mungkin betul kan? Bagaimana? Ya, Nabi Muhammad diperlihatkan orang ini jadi lihat. Ya, dia jawab. Kalau orangnya sholat, Muhammadun
dia adalah Sayyiduna Muhammad, dia adalah Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi dia adalah Rasulullah. Kan tadi tanya, kesaksian kamu tentang orang, saya bersaksi dia adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqqi min indillah, dan dia membawa kebenaran yang datangnya dari Allah, bukan dari dirinya. Saya bersaksi dia adalah Rasulullah dan membawa kebenaran yang datangnya dari Allah. Fayuqalu lahu, ya, fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, ala dzalika hayyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Kau hidup dengan itu wahai mayit, mati juga ternyata kamu juga dengan itu, kamu pun akan dibangkitkan nanti dengan itu pula. Ditanya yang lain-lain, kenapa nggak disebutin? Panjang nyebutin kubur saudara kita di dunia sekarang, ya. Nah, baik. Nah, ini yang bakal terjadi. Setelah itu, setelah dikatakan demikian, jadi kamu hidup dengan syahadatain, ya, dengan iman dan Islam. Matimu dengan iman dan Islam. Engkau pun akan dibangkitkan dengan izin Allah dengan iman dan Islam. Habis itu ada musik. Musik dari saya nih musiknya, ya. Di sini nggak ada musik, dibuka sama malaikat. Dibuka apa? Diperlihatkan kepada Anda tempat Anda di surga Allah. Kita lihat tempat surga. Ya salam. Ya lu pengen cepat-cepat, tapi nggak bisa. Ya, diperlihatkan tempat kita di surga. Dibuka jam sama malaikat, lihat tempat ini tempat kamu. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah, dibuka salah satu pintu surga. Fayuqalu, dikatakan kepadanya, si malaikat yang mengatakan, hadza maq'aduha minha, ini tempatmu dari surga. Wa ma'adallahu laka fiha, dan segala macam yang Allah sediakan buat kamu nih di sini. Fayazdadu ghibtatan wa surur, tambah senang, tambah bahagia. Jadi orang kalau ingin bahagia sembahyang, nanti di kuburnya bahagia, di dunia bahagia, di kubur bahagia, di mahsyar bahagia, di sirat bahagia, minum telaga Kausar, masuk surga. Ya salam. Modalnya apa? Sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Kemudian saya mau ngomong, Anda lebih dari itu. Sholat sunnah, ganjaran lagi. Sholat duha, sholat qabliyah ba'diyah, rawatib, ganjaran. Sholat duha, ganjaran. Sholat idul fitri, ganjaran. Sholat idul adha, ganjaran. Sholat istikharah, ganjaran. Sholat hajat, ganjaran. Sholat hanya mau sholat aja, ganjaran semua. Yang paling banyak sholatnya, paling banyak ganjarannya nanti di akhirat, paling nikmat. Belum lagi yang lain. Tapi kalau ini sholat nggak beres, yang lain di stop. Ini yang pertama diperhitungkan oleh Allah SWT, sholat. Oleh karena itu saya ingatkan diri saya, saudara, keluarga kita, keluarga saya, mari jaga sholat. Jangan hanya bisa nanya, udah makan belum? Nah, Tang, udah makan belum Tang? Ya. Gampang makan tuh, perut urusannya. Tanyain, udah sholat belum? Ya, bagaimana dia mulai kamu di sekolah? Jangan itu aja, oke, nggak apa-apa. Tanya, ente sholat nggak bohong di sekolahan? Sholat nggak asar di sekolah? Sekarang kan ada sekolah sampai asar. Tanyain, sholat nggak di sana? Sholat, jamaah. Kalau perlu kasih duit. Kalau tidak sholat, marah kita, jangan diam. Ini kita marah kalau nggak makan, nanti kamu masuk angin, nanti kamu sakit. Kalau tidak sholat diam. Sebab kalau tidak sholat nggak masuk angin, nggak sakit, ya. Tapi sakit jiwanya, sakit hatinya, sakit pemikirannya, dan nanti di akhirat bahaya. Anda terbawa bagi orang tua. Tanya tuh sholat anak kita. Sholat belum? Belum. Tuh sholat. Subuh susahkan bangunin. Nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua bangunin. Kalau dia susah bangun. Kalau nggak bisa bangun juga kipratin air. Nggak bisa kipratin air, ambil air lebih banyak lagi. Nggak bisa juga seember siramin. Pasti bangun. Hebat kalau nggak bangun itu.
Kapretin aja, bangun. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak usah pakai dikapretin angin, nggak usah dibangunin lagi. Sholat itu yang bangunin dia nanti. Datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang bangunin. Siapa tuh Pak yang bangunin itu? Malaikat. Sholat yang bangunin ente itu. Kita kalau selalu sholat tepat waktu subuh, itu nggak usah dibangunin lagi, udah bangun sendiri. Yang biasa bangun jam 3, bangun jam 3. Yang biasa bangun jam 2, jam 2. Yang biasa minum teh, minum dulu. Itu dengan mudah. Ya, tapi mesti dibiasakan. Disuruh, dimarahi kalau tidak. Ya, nah. Jadi hadirin, begitu dia dibukakan tuh surga, Allah tambah senang. Nggak pusing lagi, kita pikir pusing di dalam kubur. Nggak pusing, senang, bahagia dia. Kenapa? Ada cahaya, ada yang menemani, sudah bayangannya surga, nikmat. Kita nih, jangan surga deh. Surga itu katanya tempat naruh bajunya lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Tempat naruh pecut di surga. Ya. Anggaplah tempat naruh tongkat di surga. Kastop, apa kastop bahasa Betawi? Ya sangkutan baju apa namanya itu? Kastop ya. Nah, itu yang kastopnya tuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dia kayak apa tuh? Kan nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan. Baik, misalnya kita disebutin nih, Bapak Said, Anda termasuk orang yang beruntung. Ada satu saudagar yang sangat kaya dari Timur Tengah memilih Anda besok dapat uang 2,5 miliar. Bisa tidur nggak malamnya? Nggak bisa tidur dari saking senangnya. Nggak bisa tidur orang dari, ya kan? Atau masih lama tapi Anda tahu sudah ada yang jamin ini, tenang nggak? Begitu juga di akhirat. Kalau sudah dijamin, diperlihatkan surga, dia udah nggak mikir lagi ini tanah nggak kelihatan sama dia. Ketemi nggak kelihatan sama dia, yang kelihatan surga yang nikmat yang luar biasa. Allahu Akbar. Ya, oleh karena itu jagalah sholat yang 5 waktu. Isya jam berapa? Pas 3 itu. Ya Allah, berarti insya Allah kita ahli surga semuanya insya Allah ya. Kita berhenti di surga nih, ya kan? Saya kan bilang betapa nikmatnya kita nanti dikubur terus lihat surga. Jam 11.33 waktu sunat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya, mudah-mudahan kita bisa jaga sholat dengan baik, bisa memerintahkan sholat kepada keluarga kita dengan baik, ya sampai kita jaga sholat dengan baik, dan insyaallah kullana min ahli jannah wa min ahli shalah thayyibah insyaallah maqbulah insyaallah ya Rabb ya Arhamar Rahim. Kurang lebih saya mohon maaf wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.